Program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA menuai kontroversi belakangan ini. Meskipun tujuannya untuk membantu masyarakat dalam membeli rumah dengan menyicil, namun banyak yang mengkritik kebijakan ini karena dianggap berpotensi menciptakan ketidakadilan. Selain itu, masih banyak yang berpendapat bahwa upah kebutuhan pekerja di Indonesia belum mencapai tingkat minimum pendapatan. Kontroversi seputar TAPERA ini semakin berkembang karena aturan ini belum disosialisasikan secara baik, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kebijakan TAPERA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang diteken Presiden Jokowi menuai protes dari masyarakat karena ada pemotongan gaji yang menjadi mandatori. Pemerintah menetapkan 10 jenis pekerja akan menjadi peserta wajib tabungan perumahan rakyat. Mereka akan dikenakan potongan gaji 2,5% tiap bulannya, sementara pemberi kerja 0,5% dari gaji karyawannya untuk disisihkan buat iuran TAPERA. Untuk mendapatkan pemahaman mengapa masalah TAPERA ini mendapatkan perhatian publik yang cukup besar, saya akan berbincang dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Wisnu Juwono. Mas Wisnu, mengapa program TAPERA mendapat banyak kritikan dari masyarakat dan pegawai? Kebijakan tabungan TAPERA yang diterbitkan oleh pemerintah mendapat banyak kritikan dari masyarakat karena pertama pastinya memberatkan para ASN dan pegawai swasta kelas bawah ya yang akan dipotong pendapatannya. Kedua adalah minim sosialisasi ya terkait dengan kebijakan ini. Walau kita tahu bahwa niat pemerintah adalah menciptakan sebanyak-banyaknya rumah murah agar bisa dijangkau para ASN dan pegawai swasta kelas bawah. Tapi misi mulia itu justru pada akhirnya ironis karena membebankan para pegawai ASN dan swasta kelas bawah tersebut. Apa saja kekhawatiran utama yang disampaikan oleh para pegawai terkait pemotongan gaji untuk TAPERA? Yang menjadi sumber kekhawatiran dari para pegawai ASN dan pegawai swasta tingkat rendah ini tentu saja masalah pengurangan pendapatan dari mereka. Karena seperti sudah menjadi rahasia umum, UMR serta starting salary atau gaji awal dari para ASN baru masuk ya, misalnya calon ASN, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak, terutama para ASN dan pegawai swasta yang hidup di kota-kota besar. Dan tentu saja dengan adanya pemotongan ini ya mereka merasa bahwa dengan beban biaya hidup yang sudah berat ini malah kok dipotong. Bukan sebaliknya. Justru yang menjadi PR pemerintah adalah bagaimana mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN tingkat rendah dan pegawai swasta tingkat rendah ini agar mereka pada akhirnya bisa hidup dengan layak dan menafkahi keluarganya. Bagaimana pemerintah harusnya menjawab kritikan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat dan pegawai mengenai TAPERA? Dengan ada reaksi yang keras dari masyarakat, pemerintah mau tidak mau harus mengklarifikasi kebijakan TAPERA ini. Mengapa misalnya pada akhirnya membebani para ASN dan pegawai tingkat bawah ya dengan adanya pemotongan pendapatan mereka, sehingga menjadi clear ya bahwa kebijakan yang dibuat sepertinya tergesa-gesa ini ya harus transparan dan akuntabel, karena kan pada dasarnya yang paling penting dari sebuah kebijakan publik adalah asas keadilan. Dan sepertinya dengan adanya
pemotongan langsung pada pegawai ASN dan pegawai swasta tanpa proses konsultasi publik yang memadai dan tanpa ada semacam studi kelayakan yang sangat komprehensif, maka tidak heran kebijakan ini pada akhirnya menjadi sumber kontroversi. Jadi mungkin yang perlu cepat dilakukan saat ini adalah membatalkan kebijakan ini sambil membuat revisi dari peraturan yang terkait, sehingga benar-benar pada akhirnya kebijakan penyediaan perumahan ini memenuhi asas keadilan, di mana diutamakan bagi pegawai ASN dan pegawai swasta tingkat bawah, tapi justru mereka harus disubsidi oleh pegawai-pegawai yang mempunyai, atau pejabat-pejabat yang mempunyai pendapatan yang jauh lebih tinggi dari mereka. Misalnya pemotongan terhadap gaji direktur di swasta misalnya, atau pemotongan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara misalnya. Itu kan seharusnya bisa dilakukan ya, sehingga pada akhirnya yang mendapat benefit benar-benar pegawai ASN dan pegawai swasta tingkat bawah. Apakah ada alternatif atau solusi lain yang bisa diusulkan oleh pihak-pihak yang menolak program Tapera, dan bagaimana harusnya tanggapan pemerintah terhadap usulan tersebut? Alternatif solusi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mengkritik, dan tentu saja alternatif solusi yang harus dijalankan pemerintah, karena pemerintah lah yang mempunyai otoritas dalam hal ini, eksekutif ya. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan review secara ekstensif peraturan tersebut dan regulasinya. Itu yang pertama. Yang kedua juga melakukan review terhadap program-program yang tidak aja di Kementerian PUPR atau kementerian yang lain, tapi juga di kementerian yang punya mirip program-program yang mirip dengan penyediaan rumah murah gitu. Karena ini yang kita sudah ketahui merupakan rahasia umum ya, bahwa banyak program-program pemerintah yang overlappingnya banyak gitu. Contohnya misalnya di BPJS yang juga mencoba membantu masyarakat bawah terkait dengan penyediaan perumahan murah. Kemudian juga tentu saja belum lagi di tingkat provinsi ya, terutama di pemerintah daerah yang kaya-kaya seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Timur. Belum lagi juga ada yang di tingkat kota, terutama di daerah-daerah yang memiliki pendapatan daerah yang tinggi. Pastinya ada beberapa program yang mencoba menyediakan perumahan bagi masyarakat. Nah, ini harus direview, dikoordinasikan oleh pemerintah pusat sehingga program-programnya lebih terstruktur, lebih terintegrasi, dan yang paling penting menghindari inefisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah pusat dan juga anggaran pemerintah daerah. Setelah itu lakukan konsultasi publik secara ekstensif, terutama stakeholders yang berkepentingan, yaitu ASN golongan rendah dan pegawai swasta yang tingkat bawah. Ditanya kebutuhannya seperti apa, terkait dengan perumahan, skema-skema apa yang tidak memberatkan mereka, sehingga pada akhirnya nanti kebijakan yang dibuat dalam penyediaan rumah murah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari para ASN
dan pegawai swasta tingkat rendah ini. Demikian perbincangan saya bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Visnu Juwono. Saya Devano, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Salam.